Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan kajian kita tentang Muhammadiyah. Topik hari ini kita akan berbicara tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Jadi sebagaimana diketahui oleh kita bersama, Muhammadiyah cukup dikenal sebagai sebuah gerakan Islam yang memiliki banyak lembaga pendidikan. Dari pendidikan anak-anak usia dini sampai perguruan tinggi S1, S2, dan S3. Maka di dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan mencoba melihat bagaimana sesungguhnya sejarah kelahiran Muhammadiyah dalam hubungannya dengan pendidikan. Ya. Adik-adik yang berbahagia, bahwa salah satu faktor internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah adalah kondisi pendidikan Islam yang terbelakang. Jadi kondisi pendidikan Islam yang terbelakang ini paling tidak ketika ada kaum intelijensia, intelektual pada masa penjajahan Belanda yang menyatakan bahwa umat Islam itu kumuh dan terbelakang. Jadi kita melihat ada kelompok terpelajar pada masa penjajahan Belanda, di mana mereka adalah sesungguhnya Muslim, tetapi Muslim yang nominal, dan kemudian mereka dididik dengan pola pendidikan Belanda dan kemudian mampu memberikan penilaian bahwa kaum Muslimin ini kondisinya adalah kumuh dan terbelakang, tentu terbelakang dari berbagai aspek, termasuk dalam hal ini pendidikan. Jadi adik-adik yang berbahagia, kondisi inilah yang kemudian mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah agama, tetapi kemudian dengan metode pengajaran menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang sudah dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi sistem yang paling populer pada waktu itu adalah sistem klasikal. Jadi anak-anak masuk di dalam sebuah kelas dengan klasifikasi tertentu. Sebagaimana hari ini adik-adik ketika Anda menjadi mahasiswa di semester 1, maka rata-rata usianya adalah di sekitar 18 sampai 20. Tentu bisa kurang dan tentu bisa lebih. Jadi inilah gagasan awal yang dimunculkan oleh Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, yang kemudian hari ini kita melihat sebuah prestasi yang luar biasa dari Muhammadiyah terhadap pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Jadi melalui pendidikan yang modern inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menciptakan manusia yang lebih baik. Apa maksudnya yang lebih baik? Yaitu satu kalangan yang terdidik, yang kemudian mereka tidak hanya paham tentang agamanya, tetapi juga paham terhadap masalah-masalah kehidupan, terhadap masyarakat yang ada, yang tentu ini diperlukan sebuah kesadaran bersama, dan salah satunya adalah lewat pendidikan. Munculnya lembaga pendidikan dalam Muhammadiyah adalah merupakan wujud nyata dakwah praksis Muhammadiyah. Karena itulah kemudian kita harus paham bahwa ketika Muhammadiyah memiliki lembaga pendidikan yang bermacam-macam,
ya, dari tadi pendidikan anak usia dini sampai kemudian di universitas, ya, dan Anda menjadi bagian di dalamnya, paling tidak Muhammadiyah sudah ikut mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Ya. Jadi ini yang juga harus adik-adik pahami, bahwa ketika adik-adik menjadi bagian, ya, dari pendidikan Muhammadiyah, sesungguhnya itulah dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Mencerdaskan kehidupan anak bangsa tentu bisa, ya, anak bangsa yang beragama Islam, tetapi juga bisa yang tidak beragama Islam. Contoh kasus, ya, ketika ada lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Papua, yang notabene mayoritas pemeluknya, warganya adalah non-muslim, maka kemudian kita bisa melihat bagaimana anak-anak Irian, ya, anak-anak Papua, ya, yang kemudian bisa mengenyam pendidikan di Muhammadiyah tanpa harus kemudian mendorong mereka untuk pindah agama. Ya, artinya ada aspek-aspek dakwah yang tidak harus kemudian dengan pendidikan mereka akan berpindah agamanya, ya. Dalam konteks hari ini tentu bisa memunculkan konflik-konflik agama.